Anda kembali bersama kami pemirsa, dan berdasarkan apa yang sudah dilakukan tadi malam atau debat tadi malam, kita akan mencoba melihat bagaimana reaksi dari warganet terkait dengan penyelenggaraan debat tadi malam. Yang pertama, saya akan mulai dari terkait dengan apakah Anda menyukai format debat perdana ini yang kita tahu memang dihadiri oleh capres dan cawapres, walaupun kemudian porsinya lebih banyak capresnya, dan kemudian ada pertanyaan dari panelis dan juga pertanyaan dari masing-masing kepada calon lainnya. Nah, ternyata yang menyatakan suka dengan debat ini hanya 43%, sementara yang tidak ini 56,8%, artinya lebih banyak yang tidak menyukai. Lalu berikutnya pemirsa, yang menjadi pertanyaan, puaskah Anda dengan pertanyaan yang disusun oleh panelis? Jadi memang kita melihat dari 6 subtema yang diangkat, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis dan kemudian dibacakan dan harus dijawab. Dan ternyata yang memilih puas ini 30%, sementara tidak, masih bisa lebih tajam. Ini 70%, cukup dominan, bahkan lebih dari 50% menginginkan bahwa pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih fokus dan lebih tajam terkait dengan subtema yang diangkat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mana capres yang paling menguasai materi debat. Ternyata banyak responden di X yang memilih pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan, 79,7% yang dianggap paling menguasai debat tadi malam. Lalu Prabowo Subianto yang selama ini hilir mudik di posisi pertama dengan elektabilitas yang tinggi atau nomor 1 justru hanya mencapai 7,2% begitu ketika ditanya mana capres yang paling menguasai materi. Sementara Ganjar Pranowo yakni di 13,1%. Lalu pemirsa berikutnya adalah terkait dengan share of voice di semua tipe media. Nah, kalau kita melihat di sini yang paling tinggi justru adalah Anies Baswedan yaitu 44%, diikuti oleh Prabowo Subianto yaitu 36%, sementara di posisi terakhir yaitu ada Ganjar Pranowo di 20% pemirsa. Dan terakhir yang juga kita lempar terkait dengan analisis sentimennya begitu, baik dari yang negatif, positif, dan juga netral. Dari keseluruhan debat, kita akan bahas mulai dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan. Ternyata sentimen positifnya di sosial media ini cukup tinggi, mencapai 64%. Sementara sentimen negatifnya 27% dan yang netral ini 9%. Bagaimana dengan pasangan nomor urut 2 atau Prabowo Subianto? Sentimen positifnya juga masih mendominasi, yakni sekitar 48%. Kemudian sentimen negatifnya ternyata tidak terlalu jauh ya. Ini 41% dan yang netral adalah 11%. Dan terakhir untuk Ganjar Pranowo, ternyata untuk sentimen positifnya ini juga sama dengan Anies Baswedan, ya ini tinggi sekali 64%. Sementara sentimen negatifnya 23% dan juga untuk yang netral adalah 13%. Ya begitulah pemirsa kurang lebih gambaran reaksi netizen apakah mereka cukup puas dengan debat pertama tadi malam. Tapi tentunya debat masih akan dilanjutkan dengan 4 sesi debat berikutnya. Dan masih akan menghadirkan cawapres dan juga capres nanti akan bergiliran begitu. Dan kita akan melihat gagasan-gagasannya seperti apa. Tapi melihat dari data ini saya mau kembali lagi mendiskusikan terkait dengan debat tadi malam bersama dengan untuk Kurnia Ramadana. Pak Kurnia, tadi malam selain membahas soal HAM, ada juga soal korupsi ini yang menjadi juga perhatian. Tapi dijawab ini hampir senada oleh ketiga capres. Ada beberapa hal yakni soal pemiskinan misalnya. Dan juga ada undang-undang perampasan aset. Apakah kalau menurut ICW sendiri strategi ini cukup untuk menjawab keresahan publik soal korupsi di Indonesia, Pak? Ya, yang pertama, kalau kami mencermati dalam proses debat pertama kemarin, yang jelas waktunya sangat pendek, sehingga para pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak bisa mengeksplor gagasannya hingga program-program yang konkret dan tidak bisa mempertanyakan kepada paslon-paslon yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sayangnya dari 3 pasangan calon tersebut tidak ada yang menyebutkan bagaimana sebenarnya kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana saat ini indeks persepsi korupsi kita anjlok. Mestinya bisa berangkat dari titik itu, kemudian baru bisa melihat bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Poin yang ketiga, kalau kami cermati debat kemarin, 3 pasangan calon itu masih melempar gagasan yang sangat umum. Sementara kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, kita harus mendetailkan bagaimana cara mereka merealisasikan. Saya ambil contoh,
hampir semua pasangan calon bicara tentang undang-undang perampasan aset. Bahkan pertanyaan panelis juga mengarahkan bagaimana pemberian efek jera, terutama dalam hal kerugian keuangan negara. Satu sisi, problem dari RUU perampasan aset ini adalah problem dari partai politik yang mengusung Prabowo, yang mengusung Anies Baswedan, dan yang mengusung Ganjar Pranowo. Partai politik itulah yang menjadi penghambat atas persetujuan undang-undang perampasan aset. Maka dari itu, pertanyaan bagaimana cara mereka merealisasikan RUU perampasan aset itu yang menjadi krusial. Bukan hanya semata-mata kami akan mendukung, kami akan mengesahkan. Ya, pasti akan berbicara itu karena ini sedang jelang masa pemilu, tapi bagaimana caranya? Itu ketiga. Kemudian yang keempat adalah para pasangan calon ini tidak bicara tentang problem di internal penegak hukum, reformasi kepolisian, perbaikan kejaksaan, dan terutama yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, perbaikan Komisi Pemberantasan Korupsi praktis tidak tersentuh. Maka dari itu, masyarakat sebenarnya tidak puas melihat gagasan pemberantasan korupsi dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden kemarin. Demikian. Baik, artinya memang banyak hal yang substansial yang belum tersentuh atau tersampaikan lewat gagasan-gagasan oleh ketiga capres. Tapi Pak Kurnia, saya ingin menambahkan lagi, selain mereka setuju soal undang-undang perampasan aset, ada juga yang menyinggung soal revisi undang-undang KPK, kemudian ada juga yang menyinggung soal penegakan hukum. Ini saya mau bacakan lagi, mau recap lagi. Kalau Ganjar kemarin menekankan soal perlunya menghindari jual beli jabatan di badan atau lembaga. Kalau Prabowo lebih ke menguatkan KPK, kepolisian, kejaksaan, dan memang lembaga-lembaga yang bisa menguatkan KPK. Kalau Anies Baswedan mengusulkan adanya reward untuk yang membantu pelaporan atau penyidikan kasus korupsi dan standar etika pimpinan KPK ini harus lebih tinggi. Dari gagasan-gagasan itu, mana yang kira-kira paling relevan dan signifikan untuk membantu pemberantasan korupsi, Pak? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan semuanya baik. Bicara misalnya tentang praktik jual beli jabatan di sektor birokrasi, itu memang masih sering terjadi, bahkan tidak sedikit yang sudah diusut oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemberian reward dalam hal pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, sebenarnya itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja implementasinya yang saat ini belum begitu maksimal. Dalam salah satu calon presiden kemarin juga ada mengutarakan tentang pemindahan terpidana korupsi ke Nusa Kambangan. Itu sebenarnya bukan gagasan yang baru dan terlihat gagasan itu melompat dari permasalahan yang ada. Permasalahan saat ini adalah banyak sekali dan dibuktikan dengan pengusutan oleh KPK terhadap lembaga pemasyarakatan yang sangat longgar, bahkan terjadi praktik korupsi, diskriminasi, pemberian sel kepada para terpidana. Jadi bukan semata-mata memindahkan semuanya ke Nusa Kambangan maka persoalan selesai. Bukan itu poinnya. Dan juga kami melihat memang butuh ada satu platform yang menyediakan bagaimana sebenarnya program-program konkret pemberantasan korupsi mereka. Tadi juga dengan Pak Taufan Damanik sempat menyampaikan bahwa sebenarnya panelis ada menanyakan tentang problem regulasi pemberantasan korupsi hari ini yang sangat berdampak pada isu pemberantasan korupsi, yaitu revisi Undang-Undang KPK. Pertanyaan itu sangat krusial untuk dijawab oleh para pasangan calon presiden karena problemnya sama Baik. seperti RUU perampasan aset. Dari sana kita bisa melihat apakah sebenarnya para pasangan calon ini memahami atau tidak, atau hanya melemparkan gagasan umum terhadap isu-isu pemberantasan korupsi, terutama penguatan aparat penegak hukum. Demikian, Mas Jason. Baik, ini karena Pak Kurnia menyinggung soal pertanyaan, saya kembali lagi ke Pak Taufan soal pertanyaan dari panelis. Tadi yang saya paparkan datanya, Pak, ternyata soal pertanyaan panelis ini juga banyak yang menilai tidak puas katanya, masih bisa lebih tajam, bahkan yang memilih itu sekitar 70%. Tanggapan Anda, Pak Taufan? Saya 5 tahun yang lalu juga panelis dan bidang yang sama ya, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi. Yang ini menurut saya bahkan sudah jauh lebih berani bertanya ya, dibandingkan yang lalu di mana saya anggota juga itu relatif lebih normatif ya. Tapi tentu ya saya bisa memahami ya, publik sebetulnya menginginkan yang lebih kritis dari itu ya.
Sehingga kemudian terjadi dinamika perdebatan yang lebih seru, misalnya lebih bisa membuat publik bisa melihat perbedaan yang lebih detail, lebih jelas dari masing-masing pasangan calon. Saya bisa memahami itu ya. Tapi sebetulnya kondisinya seperti itu. Yang kedua ada problem tapi sangat teknis saya kira, nggak bisa jadi apologi saya juga ya. Hanya karena 20 detik itu juga problem ya untuk kita menampilkan fakta-fakta. Misalnya indeks korupsi itu menurun seperti apa kaitannya dengan pelemahan KPK dengan revisi undang-undang dan lain-lain itu. Ya itu kondisinya dan kita bisa memahami dan mudah-mudahan nanti di debat kedua, ketiga sampai yang terakhir itu panelis yang berikutnya bisa bertanya lebih kritis lagi karena ternyata kan audiens menginginkan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih tajam ya dari apa yang kami kira dan yang saya bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Baik, artinya di luar permasalahan waktu yang atau durasi yang terbatas ini tentu publik menginginkan jawaban-jawaban yang lebih spesifik, jawaban-jawaban yang lebih mendetail dan mengenai dari substansi pertanyaan atau isu-isu yang dibahas supaya publik ini benar-benar bisa secara terang benderang menilai dan memilih kira-kira gagasan-gagasan mana yang paling tepat untuk isu atau subtema yang dibahas. Terima kasih. Mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga peneliti Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadana telah bergabung dan membahasnya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.